Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Dia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil."
Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas. Kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Pada suatu hari,
Hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa 1 butir buah. 1 butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan 1 butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan 1 kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya.
Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit.
Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan, aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan. Tanya Abu Nawas. Bagi orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hei Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya."
Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas,
Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda." "Segar bugar?" "Buktinya?"
Ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, Baginda menggerutu kecewa. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar.
Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi,
Karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut.
Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara." "Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang.
Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas.
Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri,
Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu, Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat.